Kelapa tart, kue kelapa khas Minahasa, Manado. Ya, kue ini rasanya manis, creamy, dan juga ada sedikit gurih karena ada daging buah kelapa di dalamnya. Nah, kudapan ini biasanya disajikan sebagai hidangan penutup, bisa dijadikan juga buah tangan atau juga ide jualan loh. Yuk kita intip resepnya apa aja. Nah, ini dia resepnya. Resepnya cukup banyak, tapi tenang aja, resep ini mudah banget didapat di supermarket terdekat rumah kamu atau di toko bahan kue terdekat. Jadi nggak susah. Isinya ingredientsnya itu nggak susah. Nah, ini udah lengkap ya di kolom deskripsi, jadi nanti ngegampangin kamu untuk nge-rebake lapar tart ini. Jangan lupa di tag ke aku ya. Oke, langsung aja kita mulai cara membuatnya. Ini kita siapkan teflon ya, yang langsung kita taruh di atas kompor. Nah, kita mix dulu terigu-terigunya ya. Terigu dan maizena maksudnya ya, terigu dan maizena kita mix, kemudian langsung kita campur dengan susu kental manis ya, seperti ini. Oke, kita aduk sampai tepung ini bersatu dengan susu kental manis dan membentuk pasta seperti itu. Jadi tidak terlalu cair juga tidak terlalu padat. Karena penting sekali kelapa tart ini bahannya itu banyak berbentuk air ya, seperti air kelapa, susu UHT. Jadi penting untuk tepung ini kita larutkan dulu dengan SKM supaya nanti gampang untuk disatukan dengan bahan cairan yang lainnya. Nah, ini sudah berbentuk pasta seperti ini, tepungnya sudah tercampur merata. Lalu kita langsung masukkan yang namanya susu UHT, boleh merek apa aja yang kesukaan kamu, dan juga air kelapanya langsung masukin, dan juga masukin juga gula pasirnya langsung. Ya. Kita aduk rata ya, kita aduk rata. Jadi ini inget kompornya belum nyalain, cuman udah ready kita mixingnya di atas teflon seperti itu. Nah, setelah teraduk rata, ini agak berat memang karena tadi berbentuk pasta ya, SKM dan terigunya. Cuman tenang aja, ini gampang banget tercampur dan larutnya dengan susu dan air kelapa tadi. Nah, setelah semuanya tercampur dan tidak padat lagi pada saat diaduk, kita masukkan yang namanya kuning telur. Ya, kita pakai sedikit adonan ini untuk mengocok kuning telur supaya lebih mudah larut ya pada saat dituang ke dalam adonan ini. Nah, seperti ini kita campurkan 2 butir kuning telurnya, kita aduk merata. Oke, setelah kita aduk rata, ya pastikan seluruh adonan SKM dan tepungnya tercampur rata ya. Lalu kita mulai nyalakan kompor. Nah, apinya kecil aja. Ya, apinya kecil aja karena tujuan kita masak kelapa tart ini nggak sampai mendidih, hanya sampai menggumpal. Nah, setelah adonan agak panas ya, kita masukkan daging buah kelapanya. Kemudian kita masukkan kismis, kemudian kita masukkan almond slice-nya. Kita aduk-aduk ya, kita masak sampai larutan ini lama-lama mengental. Tidak harus mendidih tapi mengental ya. Ingat apinya jangan besar-besar karena kita tidak ingin larutan ini cepat mengental dan akhirnya jadi gosong seperti itu. Oke, setelah kita masukkan isiannya atau toppingnya, kemudian kita masukkan keju. Aku pakai keju spread oles karena rasanya lebih nikmat ya menurut aku daripada cheddar. Cuman kalau kamu punya cheddar juga boleh, it's okay. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Kemudian setelah itu jangan lupa kita masukkan mentega ya, supaya menteganya ini sebelum kita matikan kompor kita masukkan mentega supaya cepat meleleh dan tercampur rata. Setelah menteganya tercampur rata, ini lalu kita matikan kompor. Nah, lihat nih bentuknya ini sudah mengental ya, tapi tidak mendidih gitu. Oke, setelah itu kita aduk, kita angin-anginkan supaya
uapnya itu bisa keluar ya, uap panasnya. Lalu kita masukkan rum. Aku suka banget rum, jadi aku kasih 1,5 sendok makan. Kamu boleh kasih lebih banyak lagi kalau memang kamu suka baunya ya, tapi aku cukup 1,5 sendok makan aja rumnya, seperti itu. Oke, setelah semuanya tercampur ya, ingat tadi masukin rumnya, jangan lupa kompornya dimatikan ya, gitu. Oke, setelah semuanya tercampur rata, kita masukkan ke dalam cetakan. Aku punyanya cetakan cup square ya, jadi ada 10 cetakan cup square dan 2 loyang bulat. Nah, masukkan ke 3/4-nya aja, 3/4 cupnya, isi semuanya dulu ya. Begitu juga dengan loyang besarnya. Jadi mungkin kalau semuanya cup square aku bisa dapat 20 kali ya, aku bisa dapat 20 cup square. Nah, kemudian setelah semuanya terisi gitu, kita buat foam dari putih telur. Jadi putih telur dari kuning telurnya supaya tidak terbuang, kita klaper tart ini nih bahannya benar-benar tidak ada yang terbuang ya. Jadi klaper tart ini putih telurnya juga dipakai, ditaruh di atas cupnya gitu. Ya, cara membuat putih telur, foam putih telurnya, kita siapkan putih telurnya suhu ruang ya, jangan dingin. Terus kita taruh yang namanya 1 sendok makan air perasan jeruk nipis atau lemon, kemudian 1 sendok teh gula. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang. Bentuknya nanti lancip gitu ya. Jadi pada saat diterbalikan itu mangkuknya, putih telurnya ini tidak tumpah seperti itu. Oke, setelah putih telurnya jadi dan mengembang ya, kita taruh di atas cup yang sudah berisi 3/4 adonan klaper tart tadi. Kita penuhi dengan putih telur, jadi 1/4-nya lagi kita penuhi dengan putih telurnya gitu. Kita tata di atas cupnya, lakukan sampai cupnya habis ya, dan setelah itu baru kita taruh kembali garnish seperti bubuk cinnamon atau kayu manis, kismis, dan juga almond slice-nya. Terserah kamu mau almondnya dulu atau kismisnya dulu atau bubuk powder kayak aku gini ya, atau kamu boleh bubuk cinnamonnya dulu baru kamu tata almondnya berbentuk bunga, baru kismisnya, tergantung selera. Yang penting nanti hasilnya enak dan tampilannya cantik dan menarik seperti itu. Oke. Setelah semua cupnya terisi ya, setelah semua garnishnya juga udah lengkap ditaruh semuanya. Nah, panaskan terlebih dahulu oven kamu kurang lebih 5-10 menit ya. Oke, setelah panas, kemudian kamu panggang klaper tart ini di oven dengan api besar kalau kamu pakai kompor oven kompor, atau kalau pakai oven listrik cukup 180 derajat aja. Nah, itu sekitar 20-25 menit. Jadi nggak lama ya, sebentar aja gitu. Kemudian kamu masak sampai dia matang sekitar 25 menit tadi itu. Oke, setelah dia mateng, kamu keluarkan, kamu dinginkan sebentar di suhu ruang, lalu kamu masukkan kembali ke dalam kulkas. Karena
Hidangan klaver tart ini enak kalau disajikan dalam kondisi yang dingin seperti itu. Tapi aku makan sih pada saat habis dipanggang agak dingin dikit aku makan. Jadi teksturnya itu kayak melted gitu sih, ya agak hangat melted gitu. Tapi memang pada saat aku coba besoknya di hari keduanya itu dengan setelah dari kulkas itu dia lebih set gitu, lebih padat dan lebih enak seperti itu. Oke, sekian dulu resep klaver tart kali ini. Jangan lupa untuk dicoba, di recook dan di tag ke aku ya. Dan sampai jumpa di resep kudapan berikutnya. Dan tetap semangat, tetap menginspirasi dan terinspirasi. Dadah.